Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan berkenaan dengan ujian-ujian. Kita sampai pada posisi bahwa ujian-ujian itu tidak akan diselesaikan di dunia ini. Maksudnya ada keputusan di dunia ini, siapa yang benar, siapa yang salah. Keputusannya akan ada di akhirat nanti. Pada saat ini saya ingin menunjukkan ayat-ayat berkenaan dengan itu. Sebenarnya ada lebih dari 10 ayat, tapi kita cukup beberapa ayat saja untuk meyakinkan kita bahwa memang ada keputusan Allah seperti itu. Mari kita baca dalam surah Saba 34 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Antara perselisihan-perselisihan kita dengan benar. Dan dia maha memberi keputusan, maha mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yajma'u bainana. Katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad, Allah akan mengumpulkan kita, mengumpulkan di antara kita. Rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq. Tuhan pencipta kemudian memberi keputusan di antara kita dengan hak. Ya. Itu bayangkan kata memberi keputusan itu dari kata fataha. Memberi keputusan artinya memberi kemenangan. Memberi keputusan artinya memberi kemenangan. Siapa yang berhak, siapa yang hak, gitu ya. Wa huwal fattahul alim. Dia maha memutus dan maha mengetahui. Ya, jadi itu loh yang perlu kita ucapkan. Ya. Sekarang kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Yaitu ayat Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 75. Ayat 75. Ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhanmu. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah secara adil, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, perhatikan ayat-ayat kalimat-kalimatnya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsh. Dan kamu lihat para malaikat melingkar hafina min haulil arsh, melingkar di sekitar arsy. Itu menunjukkan gambaran suatu peristiwa besar, ya.
peristiwa besar. Jadi bahasa Quran itu juga harus dipahami, ya, bagaimana dia melukiskan suatu keadaan, ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji, untuk mengantarkan suatu peristiwa yang penting. Wa qudiya bainahum bil haq, dan dia telah memutuskan setiap perkara di antara mereka dengan hak. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qila, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur, ya, mengucapkan alhamdulillah terhadap peristiwa itu. Maka kita lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menggambarkan adalah pihak-pihak yang merasa beruntung, gitu ya. Merasa beruntung terhadap pilihan-pilihannya. Ya, pilihan-pilihan kita di dunia ini dihadapkan suatu pilihan-pilihan, sehingga kita harus teliti, kita harus waspada, ya. Karena kembali tujuan setan itu menghancurkan jalan yang lurus, sehingga kita semuanya berada pada jalan yang tidak benar. Itu meliputi akidah, tauhid, ya, iman, meliputi ibadah, ya, meliputi akhlak, meliputi hubungan muamalat, ya, hubungan antara manusia. Itu kan sesuatu yang titik-titik poin yang dihancurkan. Makanya saya sudah bilang bahwa yang pertama sasarannya itu adalah tauhid, ada 5 sasarannya itu, ya. Kedua, bid'ah, ya. Ketiga, dosa-dosa besar. Keempat, dosa-dosa kecil yang rutin dilakukan, ya, sehingga dosa itu menjadi besar. Kemudian ditunjukkannya kesenangan-kesenangan yang kira-kira percuma, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kehilangan waktu, kehilangan tenaga. Makanya setiap kegiatan kita harus betul-betul dimaknai, ya, dimaknai apakah suatu kegiatan itu bernilai ibadah atau bukan, ya, atau sekadar memboroskan waktu, harta, ya, tenaga, pikiran, ya. Ini ayat 74 merupakan ayat yang senang sekali, ya. Wa qalul hamdulillah, gitu ya. Dan mereka mengucapkan alhamdulillah allazi sadaqana, ya, bagi Allah yang telah menepati janjinya, wa'dahu, ya, wa awrasnal ardo natabawa'u minal jannah haitsu nasya, ya, telah mewariskan, memberi izin, ya, memberikan bumi, ya, sebagai tempat tinggal, maksudnya surga, minal jannah, dari surga, di dalam surga, dimanapun kami kehendak. Nah, saking senangnya orang yang masuk neraka, masuk surga itu di pinggiran saja sudah senang, ya. Fa ni'ma ajrul amilin, mereka itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Amilin,
Jadi kata amal, ya, amal jadi amilin, betul-betul orang yang berbuat amal yang sempurna. Itu sudah 2 ayat ya. Sekarang kita lihat ayat 46 surah Az-Zumar ya, ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Allah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Apa yang mereka selalu perselisihkan. Nah, gitu ya. Qulillahumma, katakanlah, wahai Allah, Fatiras samawati wa ard, Tuhan pencipta semesta langit, Alimal ghaib, yang maha tahu yang gaib, yang tampak, wasyahada, yang gaib dan yang tampak. Anta tahkuma baina ibadika, Engkaulah yang memutuskan di antara kami, di antara hamba-hamba Engkau, pada pada segala urusan, ya, kanu fihi yakhtalifun, yang selalu kamu perselisihkan. Itu. Kemudian satu ayat lagi, ya, ayat 10-19 ya. Surah Yunus ayat 19. Dan manusia dahulu satu umat, dan manusia dahulunya satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia ini di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Nah, jadi kita boleh kemantapan jadinya, ya, kemantapan terhadap bahwa perselisihan itu akan diselesaikan di akhirat, gitu ya, karena sudah dikeputuskan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana nas dan tidak jadi manusia illa ummatan wahidah, kecuali umat yang satu. Ya, maksudnya umat beragama Islam. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih antara yang beriman, yang kafir, ya, yang ini, pokoknya segala perselisihan. Walaulah kalimah, ya. Kalau tidak ada ketetapan atau janji yang terdahulu, sabaqat mir rabbik, keputusan dari Tuhanmu, ya, laqudiya bainahum fima fi yakhtalifun, maka pasti telah diputuskan di dunia.
kalau tidak ada keputusan bahwa segala perselisihan itu akan diselesaikan di akhirat. Saya kira itulah gambaran ya, supaya kita pakem, yakin bahwa apa yang merupakan keputusan Allah itu akan terjadi, gitu ya, akan terjadi. Oleh sebab itu kita perlu sekali untuk memahami ayat-ayat tersebut. Jadi cukuplah 1, 2, 3, 4 ya, 4 atau 5 ayat tadi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.